Supaya ketika teman-teman benar-benar menghargai guru kehidupan, cek Tuhan berwujud nyata dengan oleh siapa lagi, menjadi siapa lagi untuk membawa Anda kembali pada kelimpahan. Nah, di bab ini Om Bimo juga membahas tentang betapa berartinya setiap detik yang kita habiskan bersama orang tua. Betul. Nah, apa yang Om Bimo sarankan bagi kita dan teman-teman semuanya ini yang mungkin merasa kesulitan untuk meluangkan waktu berkualitas dengan orang tua, terutama di tengah-tengah kesibukan ya Om? Ya, jadi sebenarnya di sini ada latihan harian ya. Di buku ini ada latihan harian. Sebelum ke sana teman-teman harus beres dulu terkait dengan luka masa lalu dengan orang tua. Karena kalau masih ada luka, itu kayak, apa namanya, mau ngabarin aja berat gitu loh. Ngapain sih ngabarin gitu? Ya kan? Kesibukan tuh bisa mengalahkan hubungan kita dengan orang tua. Gitu. Karena, teman-teman coba kerjakan latihan dulu, bereskan dulu luka-luka atau yang membuat berjarak dengan orang tua. Kalau teman-teman sudah clear akan itu, maka akan jauh lebih mudah nanti melakukan latihan harian yang lainnya, kayak contoh di tengah kesibukan bagaimana dan lain sebagainya itu ya, karena itu kan muncul dari rasa, jadi saya sendiri kalau yang saya lakukan adalah saya kerja tidak mau jauh dari orang tua. Selama saya merantau, saya tidak pernah sampai ke Jakarta dan lain sebagainya gitu, karena orang tua saya di Wonogiri. Saya bikin rumah pun di Jogja, yang dimana 2,5 jam aja nyampe gitu ya. Saat itu bapak ada kecelakaan kerja di sawah gitu ya, yang membuat kakinya berlubang sampai bolong gitu ya, harus dijahit dan sebagainya. Belum pulang dari rumah sakit, sejak peristiwa kejadian ini terjadi, saya sudah sampai rumah sakit gitu. Jadi saya benar-benar memastikan supaya lebih dekat dengan orang tua, termasuk ngabarin, baik itu lewat saya, baik itu lewat istri saya, baik itu nanti anak yang voice note gitu ya. Jadi menjaga kedekatan rasa. Lalu sebulan sekali saya pulang gitu. Karena saya pernah dihadapkan di masa-masa di mana beberapa saya diizinkan melihat orang-orang yang misalkan, mohon maaf ya, bukan berarti saya merendahkan orang seperti itu atau gimana, enggak. Tapi kejadian ini yang melatar belakangi saya tidak mau jauh-jauh dari orang tua. Mereka merantau jauh gitu demi uang, yang sebenarnya uang bisa ada di mana-mana ya. Akhirnya tahu-tahu dikabari orang tua nggak ada. Kan pada saat itu juga bersamaan dengan ini ada orang tua yang hampir nggak ada, dia sedang kritis gitu ya. Lalu yang anaknya yang satu tuh di Jogja. Nah, saya lagi di Jogja. Waktu itu saya ada mobil supervisor, dia minta diantar pulang karena orang tuanya kritis. Anak yang satunya ada di Jawa Barat. Akhirnya saya dengan keahlian membalap ya. Saya antar ke rumah sakit, dia masih sempat ngobrol dengan ayahnya. Setelah ngobrol nggak ada. Tapi anak yang satunya nggak sempat menangkap pesan-pesan terakhir dan lain sebagainya itu. Maka salah satu saya menjaga supaya saya tetap dekat dengan orang tua, saya nggak mau jauh-jauh dari mereka. Karena saya sudah melihat betapa, nggak cuma satu orang ya yang seperti itu apa ya, ketika menangis sudah menjadi di atas batu nisan tuh rasanya kayak, apa gunanya menangis di atas batu nisan gitu loh. Sementara ketika sakit nggak bisa datang, ketika mereka rindu nggak bisa mengobati kangen gitu loh. Tapi begitu sudah jadi batu nisan, menangis begitu hebat gitu loh, apa gunanya gitu. Itu yang ketika hubungan itu diperbaiki, kedekatan itu dibenahi, ya nanti yang lainnya gampang, kayak ngabarin, kayak apa itu enteng gitu. Yang penting luka masa lalu dengan orang tua dibereskan, dan di buku ini sudah ada panduannya, teman-teman bisa melakukan itu, baik orang tua yang masih ada atau orang tua yang sudah kembali kepadanya, semua ada latihannya, karena energi tidak terbatas ruang dan waktu. Sebelum kita beralih ke hari berikutnya nih, pertanyaan terakhir nih Om dari Mi. Misal case-nya seperti ini, for example, orang tua cerai, masing-masing sudah memulai kembali rumah tangga yang baru. Apakah bakti kita itu juga harus kita lakukan pada orang tua tiri kita? Ya, jadi gini, itu kan secara biologisnya ya, tetapi secara hubungan jiwa dengan jiwa itu tidak melihat apakah itu tiri, apakah itu kandung gitu ya, tapi porsinya pasti akan prioritas kepada yang kandung ya.
Saya juga punya simbah tiri, tapi bagaimana saya memperlakukannya tidak memandang itu tiri atau enggak. Gitu, karena melihatnya adalah jiwa dengan jiwa, bukan casing di luar, bukan hubungan biologisnya langsung atau tidaknya, tapi kita melihat antara jiwa dengan jiwa gitu. Jadi saya rasa buat teman-teman misalkan ada ayah tiri, ibu tiri, cintailah mereka ya, cintailah mereka, bahkan nggak cuman mereka sih, sesama pun kita harus berikan cinta kan gitu, apalagi mereka gitu. Begitu. Next, ke hari kelima dengan tema mensyukuri guru kehidupan. Om Bimo di hari kelima buku ini berbicara tentang mensyukuri guru kehidupan. Bisa dijelaskan lebih dalam apa yang dimaksud dengan guru kehidupan itu dan bagaimana kita bisa mengenali sosok tersebut dalam hidup kita, Om? Iya, jadi guru kehidupan itu saya pengen bahas dari quote-nya yang halaman terakhir dulu, halaman di bab kelima, yaitu guru kehidupan adalah wujud nyata dari kehadirannya. Maka tadi bukanlah sebuah kebetulan Mas Arif Irha ngasih ucapan salam di awal, terus Kohen juga masuk kasih sapa-sapa, itu karena semua itu juga guru-guru saya, guru-guru kehidupan gitu. Termasuk orang yang hadirnya mungkin hanya sekilas, tetapi memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita gitu. Ya, jadi karena saya mengalami perubahan-perubahan itu bukan karena hanya sekedar Tuhan yang tidak terlihat, tapi orang-orang yang dikirimkan olehnya, yang dihadirkan untuk kita. Gitu. Nah, kalau kita mensyukuri guru kehidupan, kita akan menarik guru-guru kehidupan yang lainnya. Gitu loh. Karena bersyukur kan ditambahkan nikmatnya. Kalau bersyukur akan guru kehidupan, Anda akan diberikan guru-guru yang lain yang membimbing Anda dalam kehidupan ke arah kelimpahan gitu. Dan itu tidak harus seorang mentor bisnis, tidak harus seorang mentor guru spiritual ya. Saya ada satu kisah cerita yang beliau juga saya anggap sebagai guru kehidupan. Karena saat itu dia hadirnya itu memberikan nasihatnya itu cuman beberapa menit lah gitu. Tapi membuat saya akhirnya resign, saya jadi pengusaha gitu, saya jadi pembicara. Itu salah satu pintu awalnya adalah nasihatnya beliau. Gitu ya, namanya Bro Hartoyo ya, yang saat ini beliau malah masih kerja gitu. Dulu teman kerja gitu, yang menasihati saya supaya resign, tapi beliau masih kerja. Cuman beliau sudah ada kenaikan kesadaran lah untuk hal yang lebih ini ya. Nah, saat itu saya ditanya, Bim, kamu kerja ini kira-kira dipakai berapa lama lagi sama perusahaan gitu? Ya mungkin 10 tahun lah, 15 tahun gitu. Kira-kira 15 tahun masih oke nggak ya? Waduh, kayaknya sih nggak, mungkin 10 tahun aja aku ragu gitu. Oke, katakanlah 15 tahun masih dipakai perusahaan. Tahun ke-15 atau tahun ke-16, kamu diberhentikan karena mungkin sudah tua, mungkin ada anak-anak muda yang jauh lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Nah, kalau di tahun ke-16, anakmu usia berapa? Ya kayaknya usia 16 juga sih, sekarang kan baru mau 1 tahun gitu. Berarti biaya lagi tinggi-tingginya, kalau anak cuma 1, misalkan 2 gitu ya, habis itu berhenti dari perusahaan dan nggak punya modal apa-apa, kira-kira gimana kehidupan? Itu saya dibikin nggak bisa tidur semalam gara-gara itu. Iya ya, benar. Saya kok nggak sadar ya bahwa kerja ikut orang itu ada masa habisnya. Nah, bagaimana mempersiapkan itu? Terutama teman-teman yang sudah berkeluarga gitu ya. Kalau yang masih bujangnya bisa mencari dulu yang terbaik gimana, bisa di perusahaan itu latihan apa dan lain sebagainya gitu untuk kehidupan yang sebenarnya nanti gitu. Nah, dia ngasih nasihatnya secuil aja gitu loh, tapi itu guru kehidupan, saya anggap guru kehidupan. Karena kalau nggak dinasihati itu mungkin saya masih jadi karyawan kali. Jadi teman-teman coba deh ingat-ingat ya, guru kehidupan Anda. Ada nggak yang hadirnya cuma sesaat, tapi pas memberikan kalimat itu langsung membuat kehidupan kita tuh, iya ya, tersadar dan menjadi titik balik dalam sebuah kehidupan. Itulah yang namanya guru kehidupan, wujud nyatanya. Karena tadi Allah Tuhan tidak bisa berwujud secara wujudnya, belum waktunya gitu ya. Maka dia berwujud di orang-orang yang memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan kita gambaran kehidupan, yang itu adalah guru kehidupan gitu. Nah, apakah ada kriteria khusus untuk jadi guru kehidupan kita ini, Om, atau guru kehidupan seseorang? Apakah tingkat kebijaksanaannya atau apa? Secara kan setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah ya kan, Om? Iya, betul, sepakat. Jadi sebenarnya guru itu standarnya seperti apa tergantung kita memaknainya, tergantung kita meresponnya. Karena dari orang sombong saja kita bisa jadi guru. Oh, kalau orang sombong itu hasilnya begitu. Dari orang yang suka pamer, oh kehidupannya begitu ya.
punya cicilan di mana-mana demi pamer, itu kan sebenarnya juga guru kehidupan. Tetapi bagaimana guru ini yang berinteraksi, entah itu online, entah itu offline, tapi teman-teman tuh merasa ini benar-benar jadi guru saya karena teman-teman kesadarannya naik, ya, kemudian level kehidupannya naik, hasilnya mulai naik, gitu, kesabarannya, kedekatannya dengannya, ada interaksi entah satu arah, entah dua arah, gitu. Tapi kalau yang misalnya kayak tadi orang sombong aja juga bisa jadi guru, itu ya belum menjadi guru kehidupan yang sebenarnya, tetapi yang coba yang berinteraksi, misalkan teman-teman entah online, entah offline, entah gara-gara nonton video gitu, lalu bisa ketemu orangnya, atau bisa ikut kelasnya, atau mungkin hanya sekedar nonton video, tapi dia memberikan kesadaran-kesadaran baru, ya itulah guru kehidupan. Oke, nah Mei mau sharing pengalaman Mei nih Om, ya kan? Kalau orang yang kita sebut sebagai guru kehidupan itu juga turut menggores luka, entah di kehidupan atau di hati, tapi hati Mei ini masih pengen menganggap, oh dia ini loh guru kehidupanku, meskipun ya pernah menyakiti gitu ya. Nah itu karena setelah membuka kisah usang, kisah usang ya, itu ternyata guru kehidupan Mei itu mayoritas pernah memberi luka. Itu gimana Mei harus bersikap itu? Oke, jadi luka yang seperti apa, kemudian memaknai sebuah luka, gitu. Karena luka bisa jadi kepingan puzzle untuk sebuah gambaran utuh yang indah, gitu. Jadi gini, proses pendewasaan manusia itu harus terjadi, ya. Nah, kadang orang lain, entah itu guru, entah itu siapapun, dipinjam oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Dengan memberikan luka, dengan memberikan ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Itu adalah, orang itu hanya dipinjam oleh Tuhan gitu loh. Nah, kalau misalkan seseorang yang dilukai orang lain, lalu membenci orang yang melukai, dia sedang membenci proses pendewasaan. Dan Mei pun, saya yakin pasti juga pernah dipinjam olehnya untuk mendewasakan orang lain, dengan memberikan luka. Gitu. Jadi, kalau sudut pandang kita tepat, sebenarnya orang itu hanya dipinjam kok untuk mendewasakan kita. Proses pendewasaan harus terjadi, dan proses pendewasaan itu tidak selalu berjalan dengan bahagia. Kita diizinkan luka, diizinkan kecewa, diizinkan mengalami ketidaknyamanan. Tapi kalau kita melihat secara keutuhan, mereka cuma dipinjam olehnya kok untuk mendewasakan kita. Jadi nikmatilah proses itu, karena itu juga bagian proses dari pendewasaan kamu, gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Di buku ini ada latihan harian. Yang pertama, ini spoiler ya. Ini berbau-bau spoiler nih, nggak apa-apa ya, Om Bimo. Boleh, nggak apa-apa. Nomor 1, renungkan sosok berharga. Nomor 2, hubungi mereka. Nomor 3, jika tidak bisa dihubungi, visualisasikan dirinya. Yang keempat, doakan yang terbaik. Terkadang, Om, kita menyadari pentingnya seseorang sebagai guru kehidupan setelah mereka pergi atau setelah waktu berlalu. Betul. Menurut Om Bimo, bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang sekitar kita sekarang agar nggak terlambat lah untuk mensyukuri peran mereka? Iya, betul-betul. Karena penyesalannya datangnya di akhir kan gitu ya. Jadi kadang orang itu kalau masih bersama nggak berasa memang. Ya, begitu sudah nggak bersama baru rasa kehilangan ada. Baru rasa, wah aku kok pas bersama dengan guru itu kok nggak tak maksimalkan belajarnya, kok aku kurang menghargai, kurang menghormati, malah kadang sering repotin dan lain sebagainya gitu. Maka kalau teman-teman pernah mengalami itu, ya sadari kesalahan di awal itu sebagai pembelajaran, gitu, sebagai pembelajaran supaya ketika teman-teman diizinkan ketemu lagi dengan guru kehidupan, teman-teman tidak menyanyiakan itu. Makanya ada latihan di hari ke-5 ini supaya teman-teman ketika ketemu lagi, teman-teman tahu harus bagaimana, gitu. Supaya ketika teman-teman benar-benar menghargai guru kehidupan, cek Tuhan berwujud nyata dengan oleh siapa lagi, menjadi siapa lagi untuk membawa Anda kembali pada kelimpahan. Gitu. Jadi teman-teman bisa di flashback ya ceritanya, kehidupannya. Betul. Siapa saja nih guru kehidupan teman-teman? Apakah Mas Bimo atau Om Bimo ini termasuk dalam guru kehidupan para teman-teman? Aku udah nulis di situ ya.